Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismi Abdul Aziz, NPM 223507156, semester 2 kelas C. Berdasarkan paduan dari dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum dan Konstitusi, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Perbedaan Antara Hukum dan Konstitusi Indonesia dengan Inggris. Nah, sistem hukum Indonesia oleh pakar hukum Indonesia disebut dengan nama sistem hukum Pancasila, di mana dalam sistem hukum Pancasila ini merangkum dari berbagai sistem-sistem hukum yang dianggap baik dan sesuai dengan bangsa Indonesia, yang umumnya terdiri dari sistem hukum Eropa, kontinental atau civil law, hukum Islam, dan hukum adat yang merupakan hukum tertua di Indonesia. Ada juga klasifikasi mixed system di Indonesia, salah satunya di mana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum Islam. Persoalan pluralitas di masyarakat Indonesia harus menjadi pertimbangan khusus dalam penegakan hukum. Nah, beralih kepada sistem hukum Inggris, sistem hukum Inggris adalah sistem hukum common law. Walaupun kerajaan Romawi sempat menjajah Inggris selama 4 tahun, tampaknya hal ini sedikit pun tidak meninggalkan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum Inggris. Pada dasarnya, common law tercipta bukan dengan sarana legislasi, melainkan dibuat oleh pengadilan-pengadilan yang menggunakan keputusan-keputusan peradilan mereka sebagai presiden. Sehingga sistem hukum Inggris sangat dipengaruhi substansinya dari putusan-putusan pengadilan, yang dimana pada prinsipnya inilah yang menjadi sumber utama penegakan hukum di sistem common law. Secara filosofis, hal ini bertujuan untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nah, beralih kepada konstitusi, bentuk konstitusi Indonesia adalah bernaskah. Konstitusi bernaskah atau documentary constitution adalah konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal tertentu seperti Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Jepang, Indonesia, dan lain-lain. Sehingga konstitusi bernaskah ini lebih terjamin keadilan dan kepastian hukumnya bila ditelaah dari sudut pandang legalitanya. Karena memiliki dokumen tertulis, di Indonesia sendiri yang menjadi konstitusi bernaskah dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai eksistensi konstitusi tertulis ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi perubahan, tergantung pada ketentuan-ketentuan dalam pasal terkait, apakah bersifat supel atau rigid. Nah, beralih kepada bentuk konstitusi Inggris, di sini bentuk konstitusi Inggris adalah tidak bernaskah. Konstitusi tidak bernaskah adalah konstitusi yang tidak dalam bentuk satu dokumen tertulis. Terus konstitusi tidak bernaskah Inggris. Konstitusi Inggris hanya dapat dikatakan tidak bernaskah dalam artian bahwa konstitusi di Inggris tidak dalam satu wujud naskah tunggal atau beberapa naskah konstitusi, serta memang konvensi dan tradisi memegang peranan yang lebih penting daripada negara lain yang mempunyai konstitusi tertulis. Konstitusi Inggris adalah kumpulan peraturan legal dan non-legal yang mengatur ketatanegaraan di Inggris. Peraturan-peraturan hukum itu terwujud dalam undang-undang seperti Undang-Undang Pengalihan Kekuasaan atau Act of Settlement, Undang-Undang Perwakilan Rakyat atau Representative of the People Act, Undang-Undang Parlemen atau Parlemen Act, dan beberapa undang-undang fundamental lainnya yang berbentuk secara terpisah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari Ismail Aziz, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.